Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, kita masih di bab partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Kita masuk kepada pokok pembahasan diferensiasi sosial. Sebelumnya kita telah membahas tentang struktur sosial. Kita ketahui bahwa struktur sosial secara horizontal itu disebut dengan diferensiasi sosial. Jadi pada bab ini atau pada hari ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan diferensiasi sosial dan apa saja bentuk-bentuknya, dan kita akan mencari jawabannya berdasarkan uraian yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang hakikat diferensiasi sosial. Menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Jadi, dari pengertian itu, menunjuk pada klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar, ataupun sejajar, di mana asumsinya adalah tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan lainnya. Walaupun sebenarnya kita lihat terdapat kelompok masyarakat tertentu yang menganggap bahwa golongannya lebih tinggi daripada yang lain. Ada istilah kemejemukan sosial, di mana itu pengelompokan horizontal yang didasarkan pada persamaan ras, etnis atau suku bangsa, klan dan agama. Dan juga ada istilah heterogenitas sosial, di mana itu pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin. Kemejemukan sosial ditandai dengan adanya perbedaan. Yang pertama itu berdasarkan ciri fisik, yaitu seperti ciri-ciri tertentu, misalnya warna kulit, bentuk rambut, dan yang lainnya. Lalu yang dua berdasarkan ciri sosial, yaitu timbul karena adanya perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang juga, serta cara pola pikir dalam masyarakat. Lalu yang ketiga berdasarkan ciri budaya, yaitu diferensiasi budaya yang berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat yang menyangkut nilai-nilai yang dianutnya. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk diferensiasi sosial. Bentuk diferensiasi sosial yang pertama yaitu diferensiasi ras. Ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Seperti ada pada gambar ini, Anda bisa lihat adanya kelompok ras dalam kehidupan manusia. Apabila kita menyebut suatu kelompok ras tertentu, maka ciri yang kita temukan atau ciri yang kita kemukakan pertama adalah ciri fisiknya atau bentuk dari ciri budayanya. Secara garis besar, manusia itu dibagi menjadi 3 ras. Mungkin Anda sudah pernah mendengar, yaitu ras Mongoloid, yaitu yang memiliki ciri-ciri kulit warna kuning sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, mata sipit, dan yang kedua itu ras Caucasoid, yaitu memiliki ciri fisik hidung mancung, kulit putih, rambut pirang, kemerah-merahan, sampai coklat kehitam-hitaman. Dan yang terakhir itu ras Negroid, itu memiliki ciri fisik rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal, dan kelopak mata lurus. Itu diferensiasi ras. Kita masuk kepada yang selanjutnya. Diferensiasi suku bangsa atau etnis. Suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas, di mana masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Jumlah suku bangsa di Indonesia saat ini sulit diperkirakan. Tiap peneliti memiliki perbedaan pandangan. Misalnya seperti Polen, dia mengatakan bahwa suku bangsa di Indonesia itu ada 316, sedangkan Koin Jeraniningrat dia mengatakan ada 119. Sebenarnya suku bangsa di Indonesia secara garis besar itu dibagi menjadi 6, adanya di Pulau Sumatera, seperti adanya Aceh, Batak, Mandailing, Medan, Padang, Minangkabau, dan yang lainnya. Juga ada di Pulau Jawa, seperti Sunda, Jawa, Tenggar, Madura, lalu di Pulau Kalimantan, ada suku Dayak, lalu di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, Makassar, di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Bali, Bima, Sasak, Lombok, sedangkan di Kepulauan Maluku ada suku Ternate, Tidore. Sebenarnya sangat banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia juga menyangkut keanekaragaman budaya. Hal ini meliputi perbedaan adat istiadat, religi, bahasa, dan kesenian. Namun tidak ada perbedaan fisik yang besar antara suku-suku bangsa di Indonesia sebenarnya. Selanjutnya kita masuk kepada diferensiasi klan. Anda bisa lihat di sini yang dikatakan sebagai klan itu merupakan kesatuan
genealogis, kesatuan keturunan, religio magis, yaitu kesatuan kepercayaan dan tradisi, kesatuan adat. Klan juga sering disebut sebagai kerabat, keluarga besar, atau keluarga yang lebih luas. Di sini kita bisa lihat dalam masyarakat Indonesia terdapat dua bentuk klan. Yang utama yaitu klan atas garis keturunan ibu atau matrilineal dan klan atas garis keturunan ayah atau patrilineal. Selanjutnya kita masuk kepada diferensiasi agama. Manusia pada prinsipnya adalah makhluk yang memiliki rasa kagum terhadap sesuatu yang dianggapnya lebih hebat dari dirinya. Di Indonesia kita mengenal ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di samping itu juga ada beberapa kepercayaan yang ada di negara kita. Dalam perkembangannya, agama mempengaruhi masyarakat. Dan sebaliknya, masyarakat juga mempengaruhi agama sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis. Selanjutnya kita masuk kepada diferensiasi jenis kelamin. Di sini walaupun tidak dapat diklasifikasikan atau dasar tingkatannya, laki-laki pada lapisan atas dan perempuan pada lapisan bawah, akan tetapi dalam masyarakat tertentu, jenis kelamin juga menentukan tingkatan seseorang. Misalnya pada masyarakat yang patrilineal, laki-laki umumnya menduduki posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Sedangkan saat ini banyak kaum perempuan yang berusaha memperjuangkan haknya dalam berbagai aspek kehidupan, yang sebelumnya didominasi oleh kaum pria. Beberapa pekerjaan yang dulu dianggap hanya boleh dikerjakan laki-laki, sekarang terbuka bagi kaum perempuan. Contohnya jenjang karir dalam bidang politik. Yang terakhir, diferensiasi profesi. Anda bisa lihat bahwa diferensiasi profesi ini merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya. Profesi dalam kehidupan sehari-hari juga sering disebut dengan pekerjaan. Profesi biasanya berkaitan dengan suatu keterampilan khusus. Berdasarkan perbedaan profesi, kita mengenal kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai guru, dokter, pedagang, tentara, pegawai negeri, dan yang lainnya. Jenis profesi pada masyarakat pedesaan tentu tidak sekelompok dan sebanyak jenis pekerjaan pada masyarakat perkotaan. Itulah profesi atau diferensiasi dalam jenis profesi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dengan baik. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi Anda. Silakan Anda bikin kesimpulan dan Anda bikin komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan untuk ada yang bertanya, silakan kita diskusikan di grup WA. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.